Oke. Kembali lagi bersama saya di channel TKJ Talkers. Di video kali ini saya akan meneruskan part video yang kemarin karena durasinya yang sudah terlalu panjang. Oke. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Oke. Apa itu media transmisi jaringan? Nah, di sini saya sedikit tipe, nggak apa-apa lah ya. Nah, media transmisi jaringan adalah sarana untuk menyalurkan data dan menghubungkan node dengan node lainnya. Bagi kalian yang belum tahu, node dengan node itu kayak dari satu titik ke titik lain. Kalau misalkan di jaringan, contohnya kayak dari komputer ke switch, dari switch ke komputer. Nah, itu contohnya. Nah, oke. Jenis-jenis media transmisi jaringan dibagi menjadi dua. Ada yang menggunakan kabel, ada yang menggunakan dari kabel. Oke, yang pertama ada wired. Nah, media transmisi wired adalah media transmisi jaringan yang menggunakan kabel. Nah, di dalam jaringan komputer ada 3 jenis kabel yang sering digunakan atau umum digunakan. Nah, yang pertama ada twisted pair. Nah, kabel twisted pair adalah jenis kabel tembaga yang menggunakan sinyal listrik untuk mengirimkan data yang terdiri dari 8 pin yang saling berpasangan dan terdiri dari 4 pasang. Satu pasang itu terdiri dari 2 kabel dan saling melilit. Jadi kabel twisted pair itu ada 8 kabel. Nah, dari ke-8 itu mereka saling berpasangan. Satu pasangan itu sama dengan 2 kabel berlilitan. Nah, di dalam isi kabel twisted pair itu dia melilit-melilit gitu. Nah, kemudian twisted pair ini menggunakan konektor yang namanya itu RJ45 dan RJ11. RJ itu singkatan dari reject. Kalau RJ45 atau konektor yang umumnya sering digunakan itu adalah RJ45. Kemudian ada juga RJ11. Kalau RJ11 itu sudah jarang digunakan. Pada umumnya RJ11 itu dipakai buat telepon kabel. Nah, itu dia menggunakan RJ11. Nah, kemudian twisted pair ini ada 2 jenis lagi gitu. Ada UTP dan STP. Nah, yang pertama kabel UTP. Nah, di sini saya ada penjelasannya. Nah, kabel UTP itu kayak versi gak ada pelindungnya gitu. Kan di sini ada UTP yang dari singkatan Unshielded Twisted Pair. Sesuai dengan namanya, kabel itu tidak memiliki pelindung tambahan. Jadi seperti kayak kabel pada umumnya lah. Nah, umumnya kabel ini digunakan pada LAN dan juga kabel ini sangat sering kali digunakan kalau misalkan kalian lagi ke sekolah, biasanya suka nemu tuh kabel abu. Nah, itu kabel LAN. Kemudian ada kabel STP. Kabel STP ini merupakan singkatan dari Shielded Twisted Pair. Nah, berbeda dengan UTP, STP ini sudah jelas lah ya dari namanya, shielded. Dia memiliki pelindung tambahan. Nah, pelindung tambahannya itu menggunakan kayak semacam aluminium foil. Kalian bisa lihat dari foto di PPT ini. Yang kanan itu yang kiri itu UTP atau UTP, kemudian yang kiri. Nah, yang kanan itu STP. Bisa kalian lihat lah ya. Kemudian yang di atasnya itu ada gambar struktur kabel UTP. Nah, yang terdiri dari ada kawat tembaga di bagian tengah pada tiap-tiap kabel kecilnya. Kemudian ada insulator biar tidak ada kontak dengan kabel lainnya. Kemudian ada kabel jaket untuk pelindung luarnya. Nah, kalau STP itu biasanya ada struktur tambahan lagi. Dia terbuat dari aluminium gitu. Nah, kemudian kabel ini kan terdiri dari 8 pin ya. Kemudian disambungin dengan RJ45 itu konektornya. Nah, ini tuh ada standarnya, kita tidak boleh masang sembarangan. Nah,
Di sini ada dua standar. Yang pertama ada standar T568A dan T56B. Nah, di Indonesia sendiri, di Indonesia menggunakan standar T568B. Ya sih, kayaknya saya di sekolah saya menggunakan standar yang B gitu. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa kita nggak pasang asal aja? Kenapa harus sesuai standar? Nah, kalau misalkan gini, kalian udah ada jaringan nih di sekolah misalnya. Nah, di sekolah itu sudah menggunakan standarnya, misalnya standar B. Nah, kalian mau asal bikin standar sendiri. Nah, ketika suatu saat kabel itu dibongkar dan ingin diperbaiki, nanti si yang mau ngebenerinnya itu akan bingung. Ini kok hijau dulu, kok ini oranye dulu, kok ini coklat dulu, beda-beda. Nah, maka dari itu dibuatlah standar urutan kabel UTP. Nah, berikut di sini ada urutannya. Untuk yang A itu terdiri dari putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, coklat ketukar ini, putih coklat harusnya. Kemudian yang B itu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, coklat putih coklat. Ini ketukar antara coklat dengan putih coklat. Harusnya putih coklat dulu. Gitu. Kemudian di sini kalian hanya perlu ngapalin aja yang pin 1 2 3 6 karena itu merupakan jalur penting yang biasanya untuk mengantarkan data pada kabel tersebut. Gitu. Nah, kemudian di sini ada macam-macam konfigurasi kabel twisted pair. Nah, konfigurasi yang umum itu ada 3 atau emang 3 sih, emang 3. Nah, yang pertama itu ada straight through, yang kedua ada crossover, dan yang terakhir itu rollover. Nah, untuk yang ketiga ini, yang rollover itu sudah jarang digunakan. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Oke, yang pertama ada straight through. Nah, straight through itu dia fungsinya untuk menghubungkan antara perangkat yang berbeda, kayak misalkan komputer dengan switch dengan router dengan PC. Nah, itu kan beda-beda perangkat. Nah, untuk menghubungkannya dia menggunakan konfigurasi straight through. Nah, cara konfigurasinya kayak gimana? Nah, misalnya nih ada kabel, ada ujung A dan ujung B. Nah, di sini straight through dia menggunakan ujung standar yang sama nih. Karena tadi di slide sebelumnya kan ada dua standar, misalnya kita pakai yang B nih. Kalau di ujung A ini menggunakan B, maka yang satu lagi ujungnya menggunakan B juga. Jadi dia sama gitu ujungnya. Begitu. Kemudian ada yang crossover. Di sini crossover berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang sama. Misalnya kayak komputer dengan komputer, switch dengan switch, router dengan router. Nah, itu menggunakan crossover. Konfigurasinya, nih, kita bayangkan ada kabel lagi nih. Yang sini sisi A, ini sisi B. Nah, kalau misalkan crossover, dia menggunakan konfigurasi yang berbeda di tiap sisinya. Misalnya, sisi A menggunakan A, B menggunakan konfigurasi B. Begitu, pastinya beda. Nah, bedanya dengan strike. Strike itu menggunakan ujung yang sama, kalau cross itu dia menggunakan ujung yang berbeda. Nah, yang terakhir ada rollover. Ini tuh sudah jarang digunakan. Nah, kenapa sih jarang dipakai lagi? Karena dia itu fungsinya cuma buat konfigurasi router ataupun switch. Nah, karena seiring berjalannya waktu, kita sudah bisa menggunakan kabel UTP biasa, kayak misalkan crossover. Tuh, bukan pakai crossover, pakai strike berarti, karena kalau konfigurasi itu pakai laptop, kemudian perangkat yang mau dikonfignya gitu. Nah, untuk urutannya sendiri dia itu kebalikan ya. Kalau misalkan kita di ujung A nya pakai standar yang A, berarti ujungnya itu kebalikan dari si standar yang A ini. Misalnya kan yang A itu kalau tidak salah putih hijau-hijau, dan terakhirnya itu putih coklat. Nah, kalau misalkan pakai rollover, berarti di ujungnya dia awalannya itu coklat, putih coklat, nah dan seterusnya gitulah ya.
Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada kategori kabel twisted pair. Ini tuh kayak semacam versi lagi. Nah, oke. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail, kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini tuh ada cat 1, 2, 3, 4, 5, 5E, 6, 6A, 7 dan 8. Nah, tapi kabel UTP yang sering digunakan itu adalah cat 5 ataupun 6E, karena ini tuh kabel yang apa ya, yang pas-pasan lah, yang normal dipakai gitu. Terus mungkin kalian bertanya, kenapa masih pakai cat 5? Kenapa harus pakai 6E? Padahal kan di sini udah ada cat 7 dan cat 8 yang lebih bagus. Nah, di dalam pembuatan jaringan komputer atau ketika kita membuat infrastruktur, kita tuh harus menimbangkan dulu atau membuat perencanaannya sebelum membuat jaringan agar si jaringan tersebut lebih efisien, baik efisien dalam penggunaan, baik juga dalam efisien anggaran begitu. Jadi kita tidak boleh asal beli kabel cat 8 nih karena lebih bagus buat terus dipakainya buat lab. Itu lebar uang gitu. Gitu. Semoga paham ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada standar kabel twisted pair. Nah, di sini merupakan standar dari IE-nya. Nah, di sini ada beberapa standar IE-nya. Kalian bisa lihat sendiri lah ya. Di sini ada yang 10 kecepatan 10 MB per second. Nama lainnya itu disebut Ethernet. Standar IE-nya itu 802.3i. Nama informalnya itu 10 besti. 10 besti ini kayak menggambarkan kecepatannya. 10 itu kecepatannya 10 megabit dan besti itu jenis kabelnya, yaitu twisted pair. Di sini maksimum dari si panjang kabelnya itu 100 meter kurang lebih. Kenapa distandarkan? Karena agar kita pas bikin perencanaannya itu hasilnya maksimal. Coba kita bayangkan kalau misalkan nggak ada standar. Nah, terus kita pakainya itu lebih dari 100 meter. Nah, yang ada si data itu bakal lost di jalan. Gitu. Dan seterusnya di sini kalian bisa lihat. Nah, kita lanjut. Nah, yang kedua nih, jenis kabel yang kedua, ada kabel koaksial. Kabel ini sebenarnya sudah jarang dipakai karena sudah tergantikan dengan kabel. Seperti biasa tadi kepotong lagi videonya karena durasinya sudah panjang. Oke, kita lanjut lagi. Kabel koaksial. Nah, kabel ini memiliki inti tembaga yang dilindungi oleh lapisan isolator dan pelindung luar. Mungkin kabel ini kalian bisa dilihat lah dari di belakang TV. Nah, itu ada kabel warna hitam. Nah, itu contohnya kabel koaksial. Kabel ini menggunakan konektor BNC atau Bayonet Nail Concealment. Nah, selain itu juga ada yang namanya TBNC. Nah, kan kalau BNC itu dia hanya satu, buat di ujung saja. Nah, kalau TBNC itu biasanya dibuat di tengah-tengah, kayak bikin pertigaan lah. TBNC itu dia berbentuk kayak gitu. Di sini saya tidak mencantumkan gambarnya, jadi kalian bisa cari sendiri lah gitu. Oke, ini merupakan slide terakhir. Semoga kalian paham dengan menit-menit sebelumnya. Jika ada yang dibingungkan, boleh tanya di kolom komentar. Sekian, terima kasih.